Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita masih diperkenankan untuk dapat beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Dari pengurus Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa, dan mari sama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing dan menggunakan masker serta stay at home. Ibadah Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Flora Darumba, Master Pendidikan. Untuk memulaikan ibadah kita saat ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Hai pemuda dan pemudi GKLB, satukanlah suaramu. Marilah kita bersama-sama kerjakan panggilannya. Meski banyaklah tantangan dan cobaan menghadang di depanmu, hadapilah semuanya dengan iman yang teguh. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, majulah terus. Hai pemuda dan pemudi GKLB, persiapkan dirimu. Kita adalah tulang punggung gereja serta harapan bangsa. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, jangan engkau terlena. Hidup adalah perjuangan, raih masa depanmu. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, majulah terus. Kita tabiskan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau perkenankan kami kembali untuk berada dalam satu persekutuan ibadah yang saat ini kami masih melaksanakan dalam kegiatan ibadah Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk live streaming. Karena itu kami mohon hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada saat ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai persekutuan ibadah saat ini. Amin. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita angkat pujian.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silahkan duduk. Kita menyadari bahwa menjalani hidup ini masih banyak hal yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan. Baik itu pikiran kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita. Karena itu sebelum kita terus masuk dalam ibadah, saya mengajak kita semua untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengundang Engkau Tuhan untuk menyelidiki hati dan kehidupan kami. Jika Engkau mendapati kami melakukan apa yang Engkau anggap jahat, baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami mohon ampuni salah dan dosa kami. Jika Engkau mendapati kami menyakiti hati sesama dan mendukakan hati Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tahirkan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk membenci dosa dan mencintai kebenaran firman Tuhan, supaya hari-hari hidup kami isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus yang sudah mati dan bangkit, untuk menebus segala dosa kesalahan kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku untuk kita semua yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan jujur, menyesal dan bertobat.
maka Tuhan akan mengampuni dosa kesalahan kita. Sebagaimana firman-Nya berkata dalam Yesaya 44 ayat 22, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita pengampunan dari Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dari NKB 119. Kita nyanyikan lagu ini bait yang pertama untuk masuk juga dalam perenungan firman Tuhan. NKB 119, nyanyikanlah lagu bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bacaan kita yang saat ini saya ambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, supaya kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan ia hikmat yang daripada-Mu. Sehingga ketika ia berbicara di dalam memberitakan firman Tuhan, ia benar-benar berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, ada seorang ibu yang hari-harinya menjual tempe. Nah, tentu untuk menjual tempe dia harus buat tempe dulu. Sebab dengan keadaannya yang sangat sederhana dan tidak memiliki banyak uang, maka untuk menjual tempe dia harus buat sendiri. Nah, satu kali dia buat tempe dan dia bangun subuh-subuh hendak pergi menjual tempe itu di pasar.
Tapi betapa kagetnya pada saat dia bangun, tidak seperti biasanya, ternyata tempe-tempe itu belum jadi, begitu. Jadi baru setengah jadi, tidak jadi full. Nah, dia ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu mampu menyatakan mujizat. Ketika kita meminta, pasti Tuhan akan nyatakan mujizat itu. Maka dia pun menengadah ke langit dengan tangan yang teracung begini, terangkat. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tolong buat tempe saya itu menjadi tempe yang full. Jangan tempe yang tidak jadi, sebab saya sudah mau jual ke pasar. Nah, begitu amin, beberapa menit dia mulai tindis-tindis tempenya. Ternyata tempenya belum juga jadi. Jadi masih setengah jadi. Dia ulang lagi, dia berdoa lagi, dia angkat lagi tangannya. Lalu dia berdoa dan mengatakan, Tuhan, tolong nyatakan mujizat-Mu. Saya percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Sebab mujizat-Mu itu dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya pasti akan tetap nyata. Tolong buat tempe saya menjadi-jadi. Kemudian beberapa menit lagi dia mulai dengan was-was, dengan hati-hati cemas dia mulai pijit-pijit tempenya. Ternyata tempenya belum jadi. Dia agak kecewa, tapi dia mulai memikir positif. Oh, lebih baik saya bawa saja tempe ini ke pasar. Sebab jarak rumah dan pasar itu cukup jauh. Dan dia berpikir kalau dia bawa tempe itu dengan mengendarai sepeda sampai di pasar, mungkin tempenya akan jadi begitu. Kemudian dia mulai membawa tempe-tempe yang tidak jadi itu, bawalah menuju pasar. Sampai di pasar, dia berdoa lagi, Tuhan, saya sudah sampai di pasar. Tolong buat tempe saya itu masak dan menjadi tempe yang siap dijual. Tapi pada saat dia habis selesai berdoa, dia tindis-tindis lagi. Ternyata tempenya juga belum jadi. Dia mulai kecewa. Lalu dia urungkan niatnya untuk membuka tempe-tempe itu karena dia berpikir siapa lagi yang mau beli tempe yang belum jadi. Dia mulai tutup jualannya dan menunggu sampai waktu untuk pulang. Nah, siang hari sementara dia berpikir kenapa sampai Tuhan tidak menolongnya, tiba-tiba ada yang datang. Seorang ibu datang dan bertanya kepada ibu itu, adakah ibu menjual tempe yang tidak jadi? Betapa kagetnya dia, karena ada orang yang ternyata mencari tempe yang tidak jadi. Lalu cepat-cepat dia berdoa sebelum menjawab, Tuhan, kalau boleh jangan jadikan tempe saya, tempe yang sudah jadi, biar dia mantap saja. Begitu, karena sudah ada yang mau membeli. Lalu dia katakan kepada ibu itu ada, tapi dengan harap-harap cemas, dia mau membuka tempenya, dia takut jangan sampai Tuhan sudah menjadikan tempe itu masak, akhirnya tempe itu juga tidak jadi terjual. Tapi begitu dia buka tempe itu masih tetap tempe yang belum jadi. Lalu dia bungkus karena ibu itu memborong semua tempe itu. Lalu dia bertanya kepada ibu itu, ibu kenapa ibu mau membeli tempe yang belum jadi? Dia katakan soalnya tempe-tempe ini akan saya kirim ke anak saya di Inggris, di luar negeri dan kalau saya beli tempe yang sudah jadi maka tempe itu akan menjadi tidak bagus lagi sebab jarak yang cukup jauh dan tempe itu akan menjadi tidak enak. Tapi kalau tempe yang tidak jadi ketika sampai di tempat tujuan di mana anak saya berada, maka tempe itu akan jadi dan kemudian rasanya pun masih seperti tempe yang baru dibikin. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, cerita ini sebenarnya mau mengingatkan bahwa Allah itu berkuasa di atas segala kuasa. Dia sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi saat kita menyerahkan diri kita ke dalam kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu pasti berlaku. Kalau kita berbicara tentang kuasa Tuhan, maka kita berbicara tentang peristiwa Yesus naik ke sorga. Jadi itu salah satu peristiwa, salah satu dari sekian banyaknya peristiwa tentang kuasa Allah berlaku. Waktu Yesus naik ke sorga itu ada dua makna. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, di situ dikatakan bahwa saat Yesus naik ke sorga,
dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya dia sudah berkuasa. Jadi dia berkuasa di sorga dan di bumi. Sebab duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara tentang tanggung jawabnya sebagai Allah yang berkuasa. Jadi dia berkuasa di sorga dan berkuasa di bumi. Nah, kuasa itulah ketika dia terangkat ke sorga, dia berikan kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Itu di versi dari Kisah Para Rasul. Nah, kalau kita lihat di versi Yohanes, di Injil Yohanes, itu dikatakan bahwa khususnya dalam bacaan Yohanes 14, itu di awal di ayat 1, di situ dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia katakan bahwa dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi dia menyediakan tempat bagi kita di sorga, dan saat tempat itu sudah selesai, dia akan datang kembali menjemput kita untuk membawa kita ke tempatnya. Nah, supaya kita bisa didapati sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa dia akan datang dan menjemput kita ke tempat kita berada, maka ada yang harus kita lakukan begitu. Karena tidak seenaknya kita melakukan kejahatan lalu Tuhan datang membawa kita, tidak demikian. Karena ada syaratnya supaya kita bisa berada bersama dengan Bapa di sorga, yaitu kita tetap harus menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itulah ketika Yesus naik ke sorga, dia menurunkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menolong kita supaya kita tetap berada pada jalan kebenaran. Nah, apa cara Roh Kudus menolong kita? Kalau kita lihat bacaan kita pada saat ini dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi cara Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa berada dalam kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan datang, dia mendapati kita dalam keadaan yang benar, maka dia membawa kita ke tempat di mana dia sudah sediakan. Ada dua cara ketika Roh Kudus bekerja untuk menolong kita. Yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-28, dialah yang akan mengajarkan. Jadi ada dua hal, mengajarkan dan mengingatkan. Nah, kata mengajarkan berarti sesuatu yang kita belum tahu lalu diajarkan sehingga kita menjadi tahu. Sehingga kita berada pada jalan kebenaran. Bagaimana itu? Seperti begini, ketika saudara mendengar firman Tuhan, ada hal-hal yang saudara tidak tahu, lalu pada akhirnya saudara mengerti, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan berarti bahwa saat hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, lalu apa yang saudara tidak tahu, lalu akhirnya tahu ketika hamba Tuhan itu berbicara, lalu saudara mengatakan di luar, oh karena pendeta ini, bukan demikian. Kita harus mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang mengajarkan. Sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu, itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan pendeta pun atau siapapun yang sementara memberikan pengajaran itu dipakai oleh Allah. Cara Roh Kudus bekerja untuk mengajarkan supaya kita bisa mengetahui yang benar. Yang salah kita tinggalkan, yang benar harus kita lakukan. Itu pekerjaan Roh Kudus, dikatakan mengajarkan. Lalu kemudian dikatakan mengingatkan. Nah, Roh Kudus ini mengingatkan kita. Berarti sesuatu yang kita, kalau ingat itu berarti kita tahu, tapi kita lupa begitu. Jadi kita lupa lalu diingatkan sehingga kita menjadi ingat. Nah, ada banyak cara ketika Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kita. Nah, mengingatkan apa? Supaya kita kembali pada jalan yang benar. 10 hukum itu harus kita tahu. Itulah cara-cara Tuhan. Nah, biasanya kita sudah hafal 10 hukum. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita diperhadapkan dengan hal seperti itu atau keinginan daging, biasanya Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, mengingatkan jangan. Sama seperti contoh, saya seringkali memberikan contoh kepada pemuda bahkan kepada orang-orang tua. Bagaimana cara Roh Kudus mengingatkan kita sesuatu yang kita sudah tahu, lalu kita lupa, kemudian diingatkan kembali. Misalnya seperti contohnya, saya ingin makan ayam goreng, tapi saya tidak punya uang. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kepingin makan ayam goreng tapi saya tidak punya ayam. Lalu tiba-tiba ada ayam tetangga masuk, ada mereknya di situ. Nah, kemudian saya berpikir, aduh Tuhan terima kasih ayam sudah datang. Tapi pada saat saya memotong ternyata ada mereknya. Nah, saat itu ada suara di hati kecil saya, karena kan saya selalu datang meminta kepada Tuhan. Mengatakan jangan, itu bukan punyamu, itu punya tetangga sebelah, kau mencuri namanya. Oh, itu suara Roh Kudus, dia mengingatkan kita. Sebab ketika saya potong berarti saya mencuri. Saya tahu bahwa itu mencuri, tapi karena saya lupa,
Karena kebutuhan mendesak saya lupa. Akhirnya Tuhan mengingatkan kita dengan cara dalam suara dalam hati kita, jangan. Nah, inilah cara Roh Kudus mengingatkan. Sama Ibu pernah membahas satu pemuda, dia masih pemuda, tapi dia itu mahasiswa, sudah tamatan mahasiswa stuck begitu. Jadi dia mulai posting di papan dengan mengatakan hal-hal yang menyakitkan begitu. Hal-hal yang menyakitkan dan membuat dia sakit sebenarnya. Lalu saya mulai masuk dengan perkataan mengingatkan. Saya pakai, kalau kau merasa dia licik, maka berdoalah supaya dia memiliki hati yang tulus. Mulai ada yang masuk, ada yang mengatakan, oh percuma doakan dia karena begini-begini. Saya tetap masuk dengan hati yang memberikan kesabaran. Kemudian ada seorang teman pendeta mengatakan tidak usah buang-buang energi saja untuk berkata-kata sama mereka. Saya katakan tidak ada rasa saya membuang energi untuk mengatakan hal yang baik kepada anak-anak supaya mereka tahu hal yang baik. Nah, sebenarnya saat saya berbicara itulah cara Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan sehingga pemuda tadi yang ketika dia mengatakan di papan, FB-nya akhirnya dia mengatakan dengan penuh kerendahan bahwa sebenarnya dia meminta maaf dan sebenarnya bukan itu maksudnya. Nah, inilah saya mau katakan bahwa pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Dia mengajarkan, dia mengingatkan. Supaya apa? Supaya kita kembali pada jalan yang benar. Nah, saat kita kembali pada jalan yang benar, maka saat itulah kita akan berada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka pada saat Tuhan datang, yang dia janjikan bahwa dia akan membawa kita ke tempat di mana kita sudah disediakan. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, karena itu saat ini kita berada dalam mau memasuki minggu-minggu Trinitas. Begitu. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa. Dia bekerja dulu, sekarang dan selama-lamanya. Karena itu kita diminta untuk mari kita buka hati kita supaya Roh Kudus bekerja untuk menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita siap dikritik, siap dikoreksi, siap ditegur. Supaya apa? Supaya kita diarahkan kembali pada jalan yang benar. Supaya langkah kita tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pekerjaannya adalah menyembuhkan hati yang terluka. Dia membersihkan hati yang kotor, dia membentuk hati yang keras menjadi hati yang selalu bersyukur. Roh Kudus memulihkan hati kita agar kita tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan dendam, tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Dan itulah tandanya kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Sama seperti sekarang dengan diperhadapkan pandemi COVID-19 untuk tinggal di rumah, terus-terusan itu juga tidak ada jalan keluarnya. Sebab kita tinggal di rumah kan kita butuh makan, kita butuh bekerja dan kita harus keluar rumah begitu. Tidak mungkin kita tinggal terus dalam rumah. Nah, karena itulah pemerintah menganjurkan untuk new normal. Jadi kembali kita beraktivitas seperti sedia kala tapi sudah dengan hal yang baru, yaitu mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa mengalami kehidupan yang terhindar dari virus corona. Itu maksud dari pemerintah bekerja sama dengan kesehatan. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus bekerja mau memampukan kita juga untuk hidup, saya mau katakan juga new normal. Hidup seperti biasa tapi dalam keadaan yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, yaitu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini, terkhusus kita boleh berada dalam persekutuan ibadah. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk mari kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur. Sementara kita mempersiapkan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita angkat pujian dengan menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh
ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau perkenankan kami ada dalam satu persekutuan ibadah, sekalipun kami melaksanakan ibadah melalui live streaming, tapi kami percaya sungguh Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk perkenan Tuhan yang memampukan kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu dalam satu persekutuan ibadah, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui kebenaran firman Tuhan kami sungguh memahami bahwa pekerjaan Roh Kudus itu terus bekerja untuk seterusnya dan selama-lamanya, mengajarkan kami, mengingatkan kami supaya kami berada pada jalan kebenaran. Dan dengan cara mengajarkan, mengingatkan kami, Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dalam menjalani hidup ini kami tetap berada dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Satu hal yang Engkau inginkan bagi kami untuk membuka hati kami, menerima kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, menuntun kami supaya kami tetap berada pada jalan yang benar. Karena itu mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap mau menyerahkan seluruh hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami tetap berada pada jalan yang dibenarkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya hari-hari hidup kami isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat persekutuan ibadah kami terus mendukung dalam doa bagi pemerintahan kami yang terus berjuang bekerja sama dengan kesehatan, para dokter dan perawat untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Karena saat ini kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, dan biarlah Engkau memberikan hikmat pemerintah dan dokter untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab mereka. Kalaupun mereka sudah mengeluarkan peraturan new normal di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, untuk boleh saja kami keluar rumah dalam melakukan segala aktivitas, tapi kami harus mengikuti protokol kesehatan, dan mampukan kami sebagai masyarakat untuk mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, mendengarkan himbauan pemerintah, bahkan bekerja sama dengan dokter dan perawat, sehingga dengan demikian maka kami terhindar dari virus corona. Virus corona boleh saja menjadi pandemik dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami dan dengan pertolongan Tuhan, maka kami percaya mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami boleh tertolong dan kami dapat beraktivitas dengan baik, dan di dalamnya kami boleh merasakan kenyamanan, kekuatan, kesehatan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa di dalam sorga,
Bersama dengan persekutuan pada saat ini juga kami berdoa bagi kami selaku Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kami tetap mendukung dalam doa, dalam tanggung jawab kepengurusan, baik pengurus Kompels Pemuda tingkat jemaat maupun tingkat wilayah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, roh hikmat yang daripadamu, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, akan menolong anak-anak kami sebagai pengurus dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan, sehingga sekalipun mereka diperhadapkan dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai tantangan, bahkan dengan berbagai pergumulan, tapi mereka tetap dapat memberi diri, waktu dan kehidupan mereka untuk dapat melayani Tuhan dengan setia. Maka di sanalah berkat Tuhan mengalir terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan dalam tugas tanggung jawab pelayanan nama Tuhan dimuliakan. Demikian dengan kami anggota, kami mohon kiranya Tuhan juga berkenan terus memampukan kami untuk dapat menjalankan tanggung jawab kami sebagai gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan. Kami turut mendukung dalam doa agar kiranya keberadaan anak-anak kami Kompels Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk akan senantiasa dipimpin, disertai dan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka yang mau melanjutkan di tingkat pendidikan, bahkan yang sementara berada dalam pendidikan, Tuhan tetap memberikan hikmat kepandian bagi mereka, sehingga dalam menggeluti pendidikan mereka boleh naik ke tingkat yang lebih di atas. Bagi anak-anak kami yang sudah lulus dari sekolah mereka dan akan mencari pekerjaan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, menyiapkan ladang pekerjaan, sehingga ketika mereka terus berseru dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pekerjaan bagi mereka, sebab Engkau adalah sumber berkat, sehingga apa yang menjadi kerinduan harapan mereka dapat terwujud karena cinta kasih Tuhan kepada mereka. Bagi anak-anak muda yang sementara berada dalam pekerjaan, kami mohon kiranya Tuhan juga memberikan hikmat yang daripadamu, sehingga dalam melaksanakan tugas kerja mereka melakukan dengan pekerjaan itu dengan benar, dan akhirnya karir menanjak, nama Tuhan dimuliakan, berkat-berkat baru terjadi dalam dunia kerja mereka. Bagi anak-anak muda yang sudah mapan dan ingin mencari pasangan hidup, kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang pada akhirnya mereka boleh masuk dalam tujuan, kerinduan dan harapan mereka untuk masuk dalam sebuah pernikahan dan menjadi keluarga Kristen yang boleh memuliakan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami tetap mendukung dalam doa bagi anak-anak kami, kiranya Tuhan tetap memagari mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di luar sana ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak rayuan dunia yang bisa menyesatkan anak-anak Tuhan. Karena itu biarlah dengan kuasa Roh Kudus yang membentengi mereka, mereka terhalau dari mara bahaya godaan yang dapat merenggut kehidupan mereka. Mampukan mereka menjadi garam dan terang dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan, sehingga melalui keberadaan mereka dimanapun mereka berada, mereka dapat memperkenalkan siapa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, sehingga banyak anak-anak yang tertolong dan jiwa mereka terselamatkan karena kehadiran Roh Kudus memampukan anak-anak Tuhan untuk bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Bapa di dalam sorga, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit yang dapat merenggut kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tumbuh kuat, sehat dan sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat persekutuan ibadah Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Kami mohon berkenanlah Engkau memberkati dan mengkuduskan persembahan kami, sehingga semuanya boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang dengan penuh sukacita dan rela memberikan persembahan kepadamu, berkat-berkat baru akan dialami dalam hidup mereka. Tak lupa kami mendukung dalam doa bagi tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang terus bekerja, terus berupaya untuk menjalankan tanggung jawab mereka, menolong gereja Tuhan di dalam melaksanakan kegiatan ibadah live streaming. Kami tahu Tuhan, ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini adalah pekerjaan yang sungguh mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan segala sesuatu harus dikorbankan untuk menyukseskan kegiatan ini. Tapi mereka pun tidak lupa bahwa semua yang mereka lakukan itu karena pertolongan Tuhan.
Karena itu kami mohon berkatilah tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang dipromotori oleh Kompels Pemuda. Terus berikan hikmat kepandaian yang daripadamu sehingga mereka tetap mampu melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Berikan hati yang sabar, berikan hati yang penuh sukacita sehingga dalam menjalankan tanggung jawab ini sekalipun mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan, tapi mereka tetap bersukacita dalam menjalankan tugas pelayanan. Berkat-berkat baru yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak kami, khususnya dalam tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami, yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, karena itu saya jemput kita semua berdiri. Mari kita angkat pujian kembali untuk Tuhan. Kita nyanyikan PKJ 165, bait yang pertama, Janji yang Manis. Yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, 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 amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk.